Pemirsa, terima kasih Anda masih dalam Talk Show Jambi TV. Baik, Ibu, tadi saya mendengar bahwasannya kalau misalnya ada pelanggaran, boleh langsung melaporkan saja. Itu bagaimana tuh, Bu? Caranya itu gimana? Iya, kalau ada potensi tayangan atau siaran yang dianggap memang berpotensi melanggar gitu, atau berpotensi ini kayaknya tidak sesuai dengan aturannya misalnya, kami menyediakan banyak kanal ya, jadi bisa berkirim surat langsung, ataupun kalau sekarang kan online ya, bisa ke sosial media kami juga, baik email ataupun Instagram. Di situ juga udah lengkap itu, mengadu kemana saja. Kemudian nomor WhatsApp juga kita siapkan, datang langsung ke kami juga kami terima begitu, karena kami menyediakan satu ruangan khusus untuk pengaduan begitu. Jadi kalau misalnya memang tidak puas nih, kalau misalnya datang lewat online gitu, ya bisa datang langsung ke kantor kami. Jadi kami memang ingin mengharapkan juga masyarakat aware terhadap tayangan-tayangan di lembaga penyiaran, khususnya yang dalam tanda kutip kalau orang masih kayak menganggap ala TV dan radio kok konvensional gitu. Enggak, kalau khususnya informasi terkait dengan pemilu begitu, itu lembaga penyiaran masih sangat diminati oleh banyak orang gitu. Jadi orang tidak bisa mendapatkan dari sosial media karena takut tadi ya, berita hoax yang berseliweran begitu. Tetapi saya aku yakin gitu kan, menjamin kalau di lembaga penyiaran itu karena ada yang ngawasi, kayaknya nggak ada yang main-main tuh, mau nyebarin hoax, mau nyebarin fitnah, mau memojokkan paslon gitu, kayaknya sedikit dan hampir nggak ada begitu. Jadi untuk tayangan-tayangan pemberitaan mengenai politik, mengenai pemilu, mengenai pilkada, itu orang akan merefer kepada lembaga penyiaran televisi maupun radio begitu. Jadi no worries ya kalau misalnya untuk informasi-informasi saat pemberitaan terkait dengan current issues di Republik ini, pasti orang akan masih menonton, ataupun masyarakat Jambi pasti akan masih menonton Jambi TV ya untuk pemberitaannya. Kalau misalnya untuk di media secara online, itu mendapatkan informasi nomornya itu dari mana tuh, Bu? Khususnya di Provinsi Jambi, Pak? Ya, baik. Jambi sudah memiliki juga ya hotline untuk pengaduan. Kan? Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Alia, kita juga punya media sosial, ya kan? Facebook, ya, IG, gitu kan. Lalu datang ke kantor pun juga kita sangat bersemangat gitu menerima laporan-laporan dari masyarakat, karena memang kita menginginkan agar pemilu kada yang pertama kali nih dalam sejarah Republik Indonesia ini berdiri itu kita bisa berlangsung dengan damai aman. Karena memang kebanyakan pengaduan-pengaduan itu kan terkait dengan saling memojokkan tadi ya kan, sehingga itu menimbulkan ekses ke masyarakat, bisa menimbulkan perselisihan, ya kan. Tapi kalau misalnya kita atur betul ini, kayak tidak boleh loh ya memojokkan salah satu atau memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, itu masyarakat di bawah juga tenang kan. Mereka betul-betul melihat apa yang menjadi visi misi daripada paslon tersebut ya. Yang sampai mereka berpikiran dari hasil pantauan masyarakat, misalnya melihat media sosial misalnya ya kan. Wah, di sini bahasanya lebih gamblang ya, lebih lugas atau mungkin, tapi tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu kan tentu bisa mengakibatkan disinformasi ya kepada masyarakat. Nah, makanya tadi sudah disinggung oleh Ibu Alia bahwa sampai dengan hari ini kalau kita mau mencari informasi yang betul-betul benar gitu ya, faktual, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan, itu ya masih di wilayah media-media mainstream ya, seperti televisi maupun di radio. Nah, harapan kita masyarakat kalau ingin bicara objektivitas daripada isi siaran, karena kalau di media sosial kan itu bahasanya konten ya, kalau kita di televisi itu kita masih fokus kepada isi siaran ya. Nah, rajin-rajin lah nonton TV, apalagi masyarakat Jambi kalau bisa ya sering-sering nonton Jambi TV lah, karena kan Jambi TV ini salah satu televisi pertama Bu Alia di Provinsi Jambi yang swasta, dan betul-betul jadi kebanggaan bagi masyarakat Jambi. Artinya untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan bertanggung jawab, nontonlah yang Berarti kalau untuk pengaduan bisa melalui Facebook, Instagram ya Pak. Tapi kalau untuk melalui langsung ke WhatsApp, apakah ada nomornya? Ada. Itu bisa informasinya di mana tuh Pak? Nanti di bawah sini ya dituliskan ya nanti. Oh baik. Ada nanti kita.
Kalau di pusat silakan aja diikuti di IG KPI Pusat. Ya, di situ ada boleh. semua. Kita juga ada web kan. Bisa. Kalau untuk kendala Pak, kendala yang dihadapi KPID ini dalam memantau siaran pemilu kada, apa tuh Pak? Oke, baik. Kalau untuk Provinsi Jambi sendiri, ya kan, kami harus mengakui bahwa alat monitoring yang dimiliki oleh KPID Jambi itu jangkauannya agak terbatas. Karena ada zona-zona untuk di televisi radio ini kan, Jambi ini kan zona 1 itu kan juga sampai menjangkau wilayah Sawangun. Nah, wilayah Bangko ya, Merangin, kemudian Kerinci itu tidak sampai ke sana alat monitoring kita. Nah, makanya kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga ya, baik di kepolisian, ya kan. Kemudian kita juga melibatkan adik-adik mahasiswa ya, untuk membantu lah daripada KPID untuk wilayah-wilayah yang di luar jangkauan daripada alat monitoring itu, tolong kami disampaikan. Nah, karena memang sudah menggunakan media sosial tadi kan, teman-teman bisa langsung melaporkan di IG KPID Jambi, kemudian di Facebook ya kan, kemudian juga ada web ya kan. Kalau teman-teman yang berada di kabupaten yang agak jauh seperti Kerinci, sebenarnya bisa langsung. Dan kita pun juga punya korwil untuk di wilayah-wilayah kabupaten, karena Ibu Alia izin menyampaikan informasi, Jambi ini kan ada 11 kabupaten kota nih. Nah, memang alat jangkauan kita tidak sampai. Mudah-mudahan nanti kalau memang masyarakat memiliki partisipasi yang cukup tinggi untuk sama-sama kita menjaga pemilu kada ini supaya berjalan dengan baik, nah, segera sampaikan kepada kami. Kita akan siap 26 jam kalau perlu. Kalau misalnya kita lihat dari pemilu kada sebelumnya nih Bu, ada nggak kira-kira evaluasi dari kinerja KPU Pusat untuk diperbaiki di tahun ini? KPI Pusat apa KPI? KPID Pusat. KPID. KPI Pusat, ya. KPI Pusat. KPI Pusat. Jadi itu tadi yang sebenarnya kita selalu sampaikan kepada teman-teman KPID ya, jangan sampai hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi waktu itu. Ini kenapa? Kalau kami KPI Pusat urusannya tadi saya sampaikan ya, KPI Pusat ataupun KPID urusannya hanya lembaga penyiaran. Jadi kalau misalnya ada potensi pelanggaran, kita bisa tegur dengan teguran tertulis maupun kita tulis ataupun kita klarifikasi ataupun tulis gitu ya. Tetapi kemudian tidak kepada pesertanya. Nah, yang lalu itu karena ini contohnya host misalnya gitu ya. Jadi sebelum masa kampanye di lembaga penyiaran gitu kan, kadang hostnya mancing-mancing tuh sama paslon ya kan. Hostnya mancing-mancing paslon, apa visi misinya, program-programnya apa gitu. Ini dianggap kampanye di luar jam kampanye gitu, di luar tanggal waktu kampanye di lembaga penyiaran. Nah, makanya kami selalu hati-hati kepada teman-teman, diingatkan kepada lembaga penyiaran, khususnya kepada hostnya, ya kan? Karena talk show ataupun pemberitaan, kuncinya itu ada di hostnya, dari pembawa acara. Makanya saya selalu mengingatkan begitu. Karena apa pernah kejadian? Jadi sebelum tanggal diperbolehkannya masa kampanye di lembaga penyiaran, itu tadi ada mancing-mancing itu. Nah, ini harus dihindari begitu ya. Jadi kecuali kalau memang ke semua paslon begitu. Contohnya debat kan juga memamparkan visi misi ya, tapi kan berimbang tuh. Tetapi kalau misalnya ngundang talkshow sendiri, misalnya Bang Kemas calon misalnya kan, diundang lah talkshow sendiri begitu kan, sendirian nih paslon yang lain nggak diundang. Host mancing-mancing lah itu untuk, ayo Bang, saya visi misinya apa nih gitu kan, program kerjanya apa gitu. Pasti itu selalu kami ingatkan kepada teman-teman begitu ya, untuk rule-rule-nya itu dipatuhi lah gitu kan. Kalaupun mungkin tadi ringan lah kalau misalnya KPI Pusat itu menegur misalnya, kasihan ini nanti bisa didiskualifikasi sama Bawaslu, coret. Jadi kami menjaga itu. Nah, ini yang kemudian pernah terjadi sebelumnya, jadi ini untuk evaluasi ke depan. Ya, mudah-mudahan sekarang nggak ada sih, mudah-mudahan ya. Sampai so far sejauh ini kami belum menerima kemudian yang bentuk pelanggaran seperti itu. Berarti untuk
kayak host gitu ya Bu, itu Iya, akan iya. diperbaiki di tahun ini. Itu dengan cara apa tuh Bu? Iya, Cara menanggulanginya? Kami mengingatkan juga kepada seluruh lembaga penyiaran. Artinya lembaga penyiaran akan memberikan semacam warning juga kepada Oke. host-hostnya gitu kan, atau briefing sebelum masuk di layar mungkin ya sudah memberikan briefing juga mengingatkan gitu kan, karena jangan sampai kemudian repot loh kalau sudah berurusan sama pengawas pemilu dan penegakan sentra gakumdu begitu ya, ada kejaksaan dan juga kepolisian, itu akan repot karena ini menyangkut kepada paslon. Jadi jangan sampai begitu. Nah, ini perlu lembaga penyiaran, saya kira Pimret atau apa pasti akan mengingatkan itu. Kalau narasumbernya kami berdua ya kami tahu, jadi kami nggak bakalan ditanyain soal Visi-visi. begitu Mbak Salwa. Kalau dari Ibu nih, harapan untuk lembaga penyiaran dalam pemberitaan pemilu kada ini apa nih Bu? Ya, selain independensi dan netralitas kedepankan ya, juga menjadi pendidikan politik bagi pemilih begitu ya. Jadi saya kayak mewakili tugasnya KPU ya ini. Jadi ini tugas berat juga, tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga media sebagai penyambung informasi kepada masyarakat begitu ya, untuk memberikan edukasi politik, menyampaikan bahwa tanggal 27 misalnya akan ada pemilu kada serentak, bahwa paslonnya dari Jambi, gubernurnya ini begitu kan, ataupun pemberitaannya dengan tadi yang saya katakan informatif ya, begitu informasi juga menjadikan masyarakat setidaknya kalau melihat atau melihat Jambi TV informasi seputar pemilu begitu, pemilu kada, oh rupanya sudah diumumkan di Jambi TV begitu. Jadi kami berharap lembaga penyiaran khususnya Jambi TV ya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat Jambi. Seberapa penting sih Bu TV penyiaran itu untuk memberitakan tentang netralitas? Sangat penting sekali. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya Jambi TV diplot oleh paslon tertentu, ya kan, dibiayai, disponsori oleh paslon tertentu gitu kan. Saya tidak bisa membayangkan itu karena pasti akan yang disampaikan hanya paslon itu saja. Paslon B, paslon C, paslon D tidak akan tersampaikan. Artinya apa? Masyarakat hanya dikasih informasi yang minimalis. Tidak semuanya begitu ya. Jadi netralitas kemudian kenapa menjadi sangat penting begitu kan. Begitu juga independensi, apalagi tadi disampaikan bahwa ini adalah the first TV ya kan di Jambi ini, jadi kebanggaan masyarakat Jambi. Kalau misalnya ini sudah ke branding ke salah satu paslon, kalau menang syukur, kalau enggak begitu kan. Karena kalau ngomongin lembaga penyiaran, industri penyiaran juga ngomongin bisnis juga kan, gitu kan, rugi sendiri nanti begitu ya. Jadi kami berharap sangat penting sekali kemudian lembaga penyiaran itu bersikap dan bertindak netral, berimbang dan adil. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, apa nih harapannya? Dan tentu harapan kita sama ya, seperti sudah disampaikan oleh Ibu Alia. Artinya saya cuma mengingatkan saja ya, kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi, jaga betul terkait dengan azas keberimbangan, keadilan dan tentunya juga bertanggung jawab. Terkait dengan masalah pilkada, kita ingin agar setiap paslon itu mendapatkan hak yang sama, mendapatkan durasi yang sama, sehingga masyarakat di dalam menentukan pilihan nanti itu bisa betul-betul berpikir secara objektif. Oh ini loh pilihan saya. Dari mana bisa dapat pilihan itu? Ya karena saya lihat di TV dia punya program dan visi misi yang memang sesuai dengan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga dari azas keberimbangan dan keadilan masyarakat bisa bersikap secara lebih baik. Ya kan? Mungkin harapan saya itu, dan sekali lagi saya meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk jangan pernah bosan-bosan lah memberikan informasi dan edukasi politik yang baik ya dan sehat kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar pemilu ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan damai. Gini. Baik, terakhir nih Bu, karena Ibu baru juga pertama kali di Jambi ya. Iya. Apa pesan untuk lembaga penyiaran khususnya di Provinsi Jambi? Iya, luar biasa sih gitu kan. Jadi saya datang sehari ini mulai dari TV A, kemudian ke radio B,
kemudian ini first impression gitu ya, bagus sih. Mudah-mudahan menjaga atau bisa dijaga siaran-siaran yang baiknya ini agar lebih memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Saya menitipkan itu kepada lembaga penyiaran khususnya Jambi TV gitu kan. Tadi tetap tagline saya menjadi medianya masyarakat Jambi yang informatif, kalaupun hiburan yang sehat gitu ya, kalaupun pendidikan menjadi media pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Saya kira itu tetap semangat ya, walaupun di tengah gempuran over the top gitu ya, gempuran dengan media-media platform digital lainnya, tapi saya yakin bahwa masyarakat Jambi akan tetap menjadikan ini sebagai media informasi dan media hiburan tentunya bagi mereka. Akan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Kalau penyiaran yang baik menurut KPU Pusat itu yang gimana sih, Bu? Penyiaran yang baik banyak sih standarnya. Jadi tadi yang tidak pernah melanggar P3SPS kita juga itu termasuk penyiaran yang baik. Penontonnya banyak, ya itu juga penyiaran yang baik ya. Jadi tadi lembaga penyiaran itu sebagai media informasi, sebagai media komunikasi, media hiburan juga. Karena kan tidak juga melulu informasi misalnya kan gitu. Jadi hiburan yang sehat, media pendidikan bagi masyarakatnya, kemudian menjadi referensi bagi masyarakatnya, itu adalah penyiaran yang baik menurut saya. Kalau dari Pak Kemas sendiri, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Provinsi Jambi? Baik. Yang pertama mungkin dari kami KPID berterima kasih lah kepada Jambi TV ya kan, yang sudah memberikan wawasan baru terkait dengan aturan-aturan ya terkait masalah pilkada ini ya kan. Harapannya supaya masyarakat bisa betul-betul sama-sama mengawasi lah ya kan. Artinya masyarakat juga punya hak kok ternyata ya kan, bisa berpartisipasi kok bila melihat ada potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, bisa segera melapor pada KPID. Harapan kita tujuannya cuma satu, kita ingin semua berjalan dengan baik ya kan? Berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Alia, bahwa media elektronik khususnya di Jambi TV ini bisa menjadi informasi yang bagus untuk masyarakat, kemudian memberikan edukasi yang juga baik kepada masyarakat, dan tentu memberikan hiburan yang sehat bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih banyak Pak, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin, insyaallah. Dan pemirsa, demikianlah hasil perbincangan bersama KPID Jambi dan KPI Pusat. Tentunya kita berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan sukses dan lancar dengan dukungan semua pihak, termasuk dukungan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Dan saya Salwa Rutinisa pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.